Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau coba membahas soal apa itu perbandingan diferensial ya. Pada gambar di samping dituliskan ada sebuah garis lengkung Y sama dengan Fx dan dihubungkan dan dipotong oleh garis PQ di sini. Bisa ditarik kesimpulan bahwa gambar di samping ini X1 sama dengan X plus delta X atau X plus delta X, ini delta X ini. X plus delta X sama dengan X1. Kemudian Y plus delta Y, ini delta Y sama dengan Y1. Jadi kalau saya tulis fungsi X adalah Y. Kemudian fungsi X1 adalah Y1. Saya tulis di sini ya. Fungsi X1 adalah Y1. Karena X1 sama dengan X plus delta X, maka bisa juga ditulis ya, fungsi X plus delta X sama dengan Y1, saya ganti Y plus delta Y. Kalau persamaan ini saya balik sama saja. Y plus delta Y sama dengan Fx plus delta X. Saya tulis di sini. Y plus delta Y sama dengan Fx plus delta X. Karena di sini ada fungsi Y sama dengan Fx, saya tulis di sini Y sama dengan Fx. Kemudian persamaan ini saya kurangkan dengan persamaan ini. Saya katakan ini persamaan 2, ini persamaan 3. Persamaan 2 dikurangi persamaan 3 ya. Saya kurangkan Y dikurangi Y 0. Delta Y dikurangi 0, delta Y. Sama dengan Fx plus delta X plus delta X min Fx. Kalau persamaan ini saya bagi dengan delta X, saya bagi ruas kiri, saya bagi delta X, ruas kanan saya bagi delta X, maka akan menjadi delta Y per delta X sama dengan Fx plus delta X min Fx per delta X. Coba kita lihat di sini. Jika delta X mendekati 0 atau hampir sama dengan 0, maka titik P dan titik Q ini berimpit sehingga garis P kiri menyentuh grafik Y sama dengan X. Ya. Jika delta X sama dengan 0. Oleh karena itu di sini saya tuliskan untuk delta X sama dengan 0 ditulis limit. Limit itu batas ya. Delta Y per delta X untuk delta X mendekati 0 sama dengan batas atau limit Fx plus delta X min Fx plus per delta X untuk delta X mendekati 0, hampir sama dengan 0, mendekat ini. Ya. Nah, inilah yang disebut persamaan diferensial atau perbandingan diferensial ini. Ya.
Kemudian simbolnya lim delta Y per delta X untuk delta X mendekati 0. Itu simbolnya adalah dy per dx. Atau bisa juga ditulis dfx per dx. Atau bisa juga ditulis y aksen. Atau bisa juga ditulis f aksen x sama dengan limit fx plus delta x min fx per delta x untuk delta x mendekati 0. Nah, ini yang disebut perbandingan diferensial ini, dy per dx atau dfx per dx, atau simbolnya bisa juga ditulis y aksen atau f aksen x. Nah, ini. Tetapi rumus ini, kaidah ini tidak perlu dihafal, tetapi dimengerti saja ya. Kalau mengerti pasti hafal, tetapi kalau menghafal belum tentu mengerti ya. Terus bagaimana ini aplikasinya dalam perhitungan? Ya. Untuk jawabnya adalah menunggu konten berikutnya. Konten berikutnya akan saya jelaskan pengaplikasian definisi pada pengerjaan soal, contoh-contoh soal nanti ya. Saya rasa cukup sekian saja dan mungkin bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Ya, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.